Bab 3120. Pelajaran yang dipetik. Hah, kau memanggil mereka ke sini. Sebenarnya aku tidak menyuruhmu mengundang teman-temanku, kamulah yang mengusulkannya, kata Lin Yi. Tapi sepertinya kau tidak terlalu membutuhkan mereka, jadi pikirkan sendiri dan biarkan mereka pergi sekarang. Apakah kamu bercanda? Su Wen dengan bercanda memukul Lin Yi, biar aku urus urusan dulu, kita bicara nanti. Setelah merapikan pakaiannya, Su Wen keluar dan dengan sopan bertanya. Apakah kamu orang yang dipanggil Lin Yi? Lebih dari selusin kurir bertukar pandang, kami dikirim oleh kantor regional untuk membantu. Semuanya sama saja, kata Su Wen. Situasinya saat ini adalah mengirimkan barang-barang ini. Kalian semua veteran, jadi saya tidak akan banyak bicara tentang bagaimana caranya. Terima kasih atas kerja keras kalian hari ini, saya akan menyiapkan makan malam untuk semua orang malam ini. Mendengar akan ada hadiah, antusiasme semua orang meningkat, dan mereka mulai bekerja dengan tekun sesuai dengan pengaturan Su Wen. Butuh waktu setengah jam untuk mengatur semua orang. Aku sungguh berterima kasih padamu untuk hari ini. Bagaimana kau bisa mengundang begitu banyak orang untuk datang? Tanya Su Wen pada Lin Yi. Saya baru saja menjelaskan situasinya ke kantor regional, dan mereka cukup pengertian, jadi mereka mengirim orang ke sana. Su Wen mengamati Lin Yi dengan saksama, kudengar kepala operator kantor regional itu cantik. Apa kau berhasil memikatnya? Wanita itu, aku pernah melihatnya sekali di kantor regional, tapi dia tidak sebesar atau segemuk dirimu. Kalaupun aku ingin merebut hatinya, aku harus merebut hatimu dulu. Tentu saja, bentuk tubuh kakak jauh lebih baik daripada dia. Jelas Su Wen sedang dalam suasana hati yang baik, kalau tidak, dia biasanya tidak akan menyombongkan diri seperti ini. Di mana bosnya? Saat keduanya mengobrol, suara lain terdengar dari luar. Dan nada itu tampaknya bukan berasal dari kurir yang dipanggil. Mereka berdua keluar satu demi satu dan melihat bahwa kurir yang mereka lihat sebelumnya telah kembali. Mengapa kamu kembali? Tanya Su Wen. Ada sedikit kesalahpahaman sebelumnya, kami hanya keluar untuk merokok lalu kembali untuk melanjutkan bekerja. Sekitar selusin kurir tersenyum malu, mencoba menunjukkan bahwa mereka sopan. Su Wen tahu mereka ingin kembali bekerja, tetapi kejadian tadi membuatnya merasa tidak nyaman. Jika dia memanggil orang-orang ini kembali, pekerjaan selanjutnya dapat berjalan normal tanpa perlu merekrut orang baru. Namun sikap mereka sebelumnya membuat Su Wen merasa tidak nyaman. Jika di kemudian hari mereka meninggalkannya dalam keadaan terlantar lagi, hal itu akan menyebabkan penundaan. Menghadapi keputusan yang sulit, Su Wen menatap Lin Yi. Makan malam dengan orang-orang ini malam ini cukup mahal. Kira-kira kamu sanggup enggak? Iya. Meskipun saya tidak punya banyak uang, mengadakan makan malam bukanlah masalah. Karena kamu mampu, aku tidak perlu memberitahumu apa yang harus dilakukan. Perkataan Lin Yi membuat Su Wen tiba-tiba menyadari apa maksudnya. Saya sudah melaporkan pengunduran diri Anda ke kantor regional dan memasukkannya ke dalam sistem. Silakan lepas seragam Anda dan berkemas untuk pergi. Mendengar kata-kata Su Wen, sekitar selusin kurir menjadi panik. Manajer, saya akui saya agak impulsif tadi. Mohon maafkan kami. Kalau kami benar-benar di PHK, kami tidak akan bisa menafkahi keluarga kami. Kalian memilih untuk meninggalkan diri kalian sendiri, aku tidak bisa menahannya, kata Su Wen. Dan karena informasinya ada di sistem dan kantor regional sudah diberitahu, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat ekspresi Su Wen tetap tidak berubah, belasan kurir menyadari tidak ada ruang untuk negosiasi. Mereka hanya bisa dengan putus asa melepas seragam mereka dan berkemas untuk pergi. Pada saat yang sama, Li Qingdong masuk dari luar, tersenyum canggung pada Lin Yi dan Su Wen, lalu menyapa mereka dengan sopan. Manajer Li, saya baru saja memeriksa gudang, dan ternyata banyak sekali barangnya. Saya rasa kita tidak perlu repot-repot mengurus inventaris, mari kita periksa situasi umum saja dan selesaikan serah terima untuk menghemat waktu. Tentu, aku akan mengikuti petunjukmu. Di hadapan Lin Yi, Li Qingdong tidak berani bertindak gegabah dan harus menurutinya dengan patuh. Serah terima berjalan lancar dan selesai dalam waktu kurang dari 20 menit. Sepanjang proses, Li Qingdong sangat kooperatif, sebagian besar mengikuti saran Su Wen. Setelah semuanya selesai, hari sudah hampir tengah hari. Kalau tidak ada urusan lagi, aku pulang dulu. Gerai kita masih banyak paketnya, kalau tidak cepat, kita tidak akan selesai hari ini. Su Wen melihat jam tangannya dan berkata, sudah siang, makan siang dulu sebelum berangkat. Tidak akan lama lagi. Karena kamu datang untuk membantu, aku juga harus memesan sesuatu untukmu, dan aku akan membawakan makananmu. Baiklah kalau begitu. Tak lama kemudian, pesanan Su Wen pun datang, dan mereka berdua pun makan sambil mengobrol di gudang. Aku berencana menjadi yang terbaik di distrik ini dengan paket-paket yang kubawa. Sekarang toko Li Qingdong sudah di bawah kendalimu, kurasa itu tidak perlu. Karena paket-paket itu dikirim dari distrik lain, repot sekali kalau terus-terusan seperti ini.
Aku sudah lama ingin bicara denganmu tentang ini. Meskipun lebih banyak paket lebih baik, kita tidak seharusnya terus-menerus membebanimu. Ayo kita kembali normal. Jangan terburu-buru. Sekarang kamu punya 2 toko, dan banyak yang iri. Ayo kita lanjutkan selama seminggu untuk memulai dengan baik, oke? Anda benar-benar memikirkan segala sesuatunya secara matang. Apa yang bisa kulakukan? Aku memang luar biasa. Memang luar biasa, tapi kamu juga agak kejam. Bagaimana aku bisa kejam? Suen menusuk bagian bawah mangkuknya dengan sumpitnya dan berkata, kalau kamu nggak ada di sini, mungkin aku udah biarin mereka pulang. Lagi pula, mereka sudah di usia yang mengharuskan mereka menafkahi keluarga, jadi kehilangan pekerjaan pasti akan sangat berpengaruh. Dengan pola pikirmu sebelumnya, menjalankan 1 gerai saja sudah cukup. Sekarang, dengan 2 gerai dan lebih dari 20 orang di bawahmu, kamu lebih baik daripada kebanyakan usaha kecil. Kalau kamu terus berbisnis dengan cara lama, itu tidak akan berhasil, kata Lin Yi dengan tenang. Bicaralah tentang kemanusiaan dalam hal-hal kecil, dan nalar dalam hal-hal besar. Harus ada aturan dalam melakukan sesuatu, kalau tidak, akan sulit berkembang. Kau benar, itulah mengapa aku menolak mereka tanpa perasaan, kata Suen. Terima kasih atas pelajarannya hari ini. Kalau tidak, saat aku menyadari hal ini, siapa tahu berapa banyak kerugian yang akan kuhadapi. Tidak ada apa-apanya, kau bahkan sudah memperlihatkan pahamu padaku, jadi setidaknya aku harus mengungkapkan rasa terima kasihku. Makan tidak bisa menutup mulutmu, kata Suen. Jika Anda sungguh-sungguh ingin mengungkapkan rasa terima kasih, maka ungkapkanlah lebih banyak dengan melakukan lebih banyak bisnis. Jika kamu sedikit lebih menggoda, aku pasti akan lebih banyak mengungkapkannya. Menggoda apa? Aku nggak pakai apa-apa hari ini, biar kamu nggak lihat. Bab 3121. Hak untuk memilih. Jangan bilang begitu, wanita seusiamu banyak dicari. Kalau orang lain, mungkin mereka nggak sanggup. Kamu sudah melalui begitu banyak hal, bagaimana orang biasa bisa dibandingkan denganmu? Saya hanya seorang pemuda berhati murni, jangan mencoreng nama baik saya. Anak muda yang berhati murni, iya. Makan saja. Sambil berbicara, Suen mengambil sepotong daging dan meletakkannya di piring Lin Yi. Makan lebih banyak, aku sedang diet. Kalau begitu, kamu harus hati-hati. Diet itu bukan soal menurunkan berat badan di mana-mana, kamu mungkin bisa menurunkan berat badan di tempat yang tidak seharusnya. Suen memegang sumpitnya dan tanpa sadar membusungkan dadanya, jangan khawatir, aku memang berbakat secara alami, hanya menurunkan berat badan jika diperlukan. Kakak Wen, kamu hebat. Cepat makan. Lin Yi makan dengan cepat, dan setelah meletakkan sumpitnya, Suen dengan penuh perhatian memberinya serbet. Setelah menyeka mulutnya, Lin Yi berdiri dan berkata, kamu sibuk, aku akan kembali bekerja. Saya akan berada di sini hari ini. Pekerjaan di cabang kami terserah Anda. Bekerjalah lebih keras. Apa susahnya? Lagi pula, kamu kan yang bayar gajiku. Ayo, mulai bekerja. Lin Yi berbalik untuk pergi tetapi dihentikan oleh Suen. Apa lagi? Apakah kamu ada acara malam ini? Aku sedang menyiapkan makan malam untuk orang-orang yang datang membantu. Kalau kamu ada waktu luang, ikutlah denganku. Kata Suen. Saya seorang wanita, mungkin akan sulit menangani situasi ini, dengan begitu banyak orang. Aku hanya menganggur, tidak ada apa-apa malam ini. Tapi menurutku lebih baik membiarkan saudara Qian dan Li Xin pergi. Mereka. Suen menatap Lin Yi dan berpikir. Sun tua jujur dan tidak banyak bicara di meja. Li Xin agak mencolok, setelah minum, dia bilang apapun yang terlintas di pikiran, aku khawatir itu tidak akan menyenangkan. Dalam hal ini, kau lebih bisa diandalkan. Jika kamu benar-benar ingin aku pergi, kita akan pergi bersama. Lin Yi berkata, aku sudah lama tinggal di sini denganmu, mungkin mereka sudah bergosip di belakang kita. Mereka semua dari cabang yang berbeda. Kalau rumor ini menyebar, reputasimu di distrik ini bisa terpengaruh. Sebelumnya, dia tidak terlalu memikirkannya, tetapi setelah Lin Yi menunjukkannya, Suen menyadari itu mungkin saja terjadi. Dia tidak menyangka dia akan begitu perhatian, memikirkan hal-hal ini. Ayo kita lakukan apa yang kau katakan, kata Suen. Aku akan memanggil Patua Sun dan Li Xin juga. Tidak masalah. Setelah membahas masalah tersebut, Lin Yi meninggalkan cabang Pisrot. Kembali ke distrik itu, dia menelepon Sun Qiang. Mengirimkan paketnya sendiri. Pengiriman paket hari itu selesai dengan lancar. Bahkan banyak pemilik rumah perempuan yang ngotot memberikan buah-buahan dan air mineral, menolak bukanlah pilihan. Setelah pukul 8 malam, mobil kurir datang untuk mengambil paket, menandai berakhirnya pekerjaan hari itu. Suen telah memberitahu keduanya tentang pengaturan makan malam, yang akan diadakan di hotel di bawah Taman Sinseng. Meski tidak terlalu mewah, untuk pengeluaran orang biasa, cukuplah untuk menjamu tamu. Saat ketiganya tiba,
Su Wen sudah duduk bersama para pembantu, dengan beberapa peti bir di atas meja. Sesampainya di ruang pribadi, Li Xin tentu saja duduk di sebelah kiri Su Wen. Sun Qiang pun penuh perhatian, meninggalkan tempat yang tepat untuk Lin Yi dan duduk di samping. Tetapi Lin Yi menarik kursi terlebih dahulu, duduk terpisah dari Su Wen dan meninggalkan Sun Qiang duduk di sampingnya. Su Wen melirik Lin Yi, tetapi dia tidak menoleh ke belakang, duduk dengan nyaman dan menyapa kurir lain dari cabang berbeda. Su Wen tersenyum, sambil membetulkan rambutnya, memahami maksud Lin Yi. Jika menghindari kecurigaan, lakukanlah secara menyeluruh. Nyonya bos, bagus sekali, bisik Li Xin di samping Su Wen. Apa maksudmu bagus sekali? Lihat dia duduk di sebelah saudara Qiang, kata Li Xin dengan licik. Kurasa kau menolaknya, tidak memberinya wajah yang baik, sepertinya dia mundur. Su Wen sedikit tidak berdaya, tidak yakin bagaimana menggambarkan Li Xin. Seorang pria dewasa, selalu memikirkan hal-hal ini, perspektifnya jauh berbeda dari Lin Yi. Bahkan jika suatu hari terjadi sesuatu di antara mereka, dia mungkin akan tetap tidak tahu apa-apa, seperti orang bodoh. Su Wen mengangguk lembut. Sekalipun tidak terjadi sesuatu yang substansial, dalam mempertahankan hubungan yang ambigu ini, dia ingin sebisa mungkin menghindari memberitahu orang lain. Itulah yang seharusnya kau lakukan, kata Li Xin dengan bangga sambil menyelipkan rokok di mulutnya. Nyonya bos, saya sudah bertemu banyak orang, dan orang seperti dia jelas-jelas tidak baik. Sebaiknya Anda jangan terlalu dekat dengannya. Lebih baik cari alasan untuk memecatnya. Su Wen berkata, berhentilah menjelek-jelekkan orang lain. Dan, jangan panggil aku bos wanita lagi, carilah gelar yang lain. Suara Su Wen dingin. Kalau bukan karena Lin Yi, toko itu pasti sudah tutup sejak lama, benar-benar tidak tahu apa-apa. Li Xin menyeringai, mengira Su Wen menuruti nasihatnya. Saudari Wen, bukankah kamu sudah mengurus dokumenmu? Lebih baik kamu selesaikan masalah seperti ini lebih cepat. Saya tahu apa yang harus dilakukan, makan saja. Dipahami. Meskipun sebagian besar orang di meja itu tidak saling mengenal, di bawah mediasi Lin Yi dan beberapa minuman, semua orang menjadi cukup ramah. Setelah makan malam, yang berakhir lewat tengah malam. Melihat pemandangan di hadapannya, Su Wen merasa bahwa tanpa Lin Yi, dia benar-benar tidak akan mampu mengatasi situasi tersebut. Mendesah. Su Wen menggelengkan kepalanya dalam diam, merasa bahwa tanpa seorang pria di dekatnya, dia benar-benar tidak bisa bertahan. Karena itu adalah kawasan pemukiman, tidak banyak orang di jalan setelah mereka keluar. Semua orang saling bertukar kata-kata sopan, lalu melambaikan tangan untuk mengucapkan selamat tinggal. Lin Yi juga tahu tugasnya, memastikan semua pembantu pergi dengan selamat. Pada akhirnya, hanya dia dan Su Wen yang tersisa. Kamu minum cukup banyak, kamu tidak bisa mengemudi sekarang, kan? Cukup 10 botol saja, semuanya akan habis setelah ke kamar mandi. Berhenti bicara omong kosong, kata Su Wen. Kalau kamu nggak mau gosip, kamu bisa menginap di rumahku malam ini, atau kamu bisa panggil sopir. Terserah kamu. Su Wen tidak menunggu keputusan Lin Yi, mengambil tasnya, dan berjalan pergi. Menampilkan kebanggaan seorang wanita sepenuhnya. Lin Yi menyentuh dagunya. Dalam situasi seperti ini, jika dia pergi begitu saja, itu seperti seorang biksu yang mengabaikan godaan. Setelah Su Wen berjalan sekitar 10 meter ke depan, dia menyadari tidak ada gerakan di belakangnya, dan dia menjadi sedikit cemas. Apakah dia benar-benar pergi? Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa ada sesuatu yang salah, jadi Su Wen tidak dapat menahan diri untuk berbalik untuk memeriksa. Tidak ada seorang pun. Lin Yi memang telah pergi. Mendesah. Sambil mendesah, Su Wen tidak terlalu memikirkannya. Itu bukan kesalahan orang lain, hanya angan-angannya sendiri. Dengan penuh ketidakpastian, Su Wen menenteng tasnya dan dengan putus asa berjalan pulang. Tetapi saat dia keluar dari lift, dia melihat Lin Yi berdiri di depan pintunya. Kenapa kamu masih di sini? Bab 3122. Tugas baru. Melihat Lin Yi berdiri di pintu, Su Wen langsung merasa sadar. Dengan mata indahnya yang terbuka lebar, dia merasa sulit mempercayainya. Saya tahu jalan pintas, menghemat banyak waktu. Berhenti bercanda. Su Wen memberi pukulan lucu pada Lin Yi. Apakah kamu berlari kembali? Bagaimana aku kembali tidaklah penting, yang penting adalah aku kembali. Sambil memutar matanya ke arah Lin Yi, Su Wen mengambil kunci untuk membuka pintu, dan Lin Yi mengikutinya masuk. Rumah Su Wen tidak besar, hanya 70 meter persegi ruang yang dapat digunakan. Di Zonghai, memiliki 2 kamar tidur kecil seperti ini cukup nyaman. Meski tinggal sendirian, rumah Su Wen lebih rapi dari yang diharapkan. Satu-satunya tempat yang agak berantakan adalah sofa, tempat celana dilempar sembarangan. Namun sebelum Lin Yi dapat mengamati lebih jauh, Su Wen memeluknya erat dan menawarkan ciuman harumnya. Didorong oleh alkohol, dia seolah melupakan dunia.
Lin Yi memeluknya dan membawanya ke kamar tidur. Itu saja untuk hari ini. Su Wen berkata sambil terengah-engah, wajahnya memerah, entah karena alkohol atau karena malu. Hah, hanya itu. Saya punya pengunjung. Aku benar-benar tidak menyangka akan terjadi begitu banyak. Su Wen memandang Lin Yi, kalau tidak, kita cari cara lain. Cara lain. Su Wen melirik Lin Yi, apakah kamu lebih suka berdiri atau berbaring? Bisakah kami duduk? Kamu sangat malas, goda Su Wen. Keesokan paginya, keduanya terbangun dalam keadaan pusing. Terbangun karena telepon Su Wen berdering. Apakah ini manajer penjualan Koenigsegg? Ini kantor Zona. Aku tahu, silakan. Nah, proses penggabungan kedua gerai ini hampir selesai. Mulai besok, keduanya akan berbagi satu sistem dan secara kolektif disebut gerai Shinseng Garden. Bagus sekali, terima kasih banyak. Selain itu, ada satu hal lagi yang perlu Anda ketahui. Karena tempat Anda memiliki banyak paket, zona ini akan menyediakan kendaraan khusus untuk menangani pengiriman Anda sendiri. Kendaraan eksklusif. Su Wen, bersemangat, duduk dari tempat tidur, benarkah? Tentu saja itu nyata. Mulai malam ini, aku akan mengirimkan kontak pengemudinya nanti, dan kamu bisa membicarakan waktu pengirimannya dengan mereka. Oke, terima kasih. Panggilan itu tidak berlangsung lama, dan Su Wen menutup telepon setelah hal-hal penting dibahas. Lin Yi duduk dari tempat tidur, apa yang terjadi? Karena banyaknya paket dari kedua tempat tersebut, pihak Zona memutuskan untuk menyediakan kendaraan khusus untuk kami. Saya tidak menyangka akan mendapat perlakuan seperti itu, saya pikir harganya akan lebih murah. Ini kabar baik. Anda sekarang bisa pulang kerja lebih awal. Ya, itu akan menghemat banyak waktu. Su Wen tidak dapat menahan kegembiraannya dan menatap Lin Yi dengan mata berbinar. Kau benar-benar bintang keberuntunganku. Sejak kau datang, hal-hal baik terus terjadi. Hanya karena penampilanmu kemarin, kamu pantas mendapatkan perlakuan seperti itu. Diam, jangan bicara omong kosong. Su Wen menjawab dengan malu. Bangun cepat, kita harus pergi ke toko. Baiklah. Kamu yang bertanggung jawab atas cabang kami, aku akan melihat sisi jalan perdamaian. Akan lebih mudah setelah kita kembali ke jalur yang benar. Tapi itu bukan solusi jangka panjang, kan, kata Lin Yi. Sudahkah Anda berpikir untuk menggabungkan operasi? Aku sudah memikirkannya, tapi rasanya tidak benar, kata Su Wen. Di sini kami punya dua area, dan warga dari komunitas ini sering datang ke toko. Pindah ke Peace Road mungkin akan merepotkan mereka, tidak terlalu banyak, tapi tetap saja. Namun dengan cara ini, Anda akan menghemat biaya sewa, dan keuntungan akan meningkat secara signifikan. Itulah kenapa aku bimbang. Keuntunganku versus kepentingan seluruh zona. Lagi pula, kita bergantung pada zona ini, jadi kita harus memprioritaskan kenyamanan mereka. Jangan terlalu banyak berpikir. Utamakan kepentinganmu sendiri. Apa kamu yakin? Tentu saja. Kepentingan pribadi dulu, atau kau akan menderita karenanya. Baiklah kalau begitu, aku akan mendengarkanmu, kata Su Wen. Jika zona itu punya ide, saya selalu bisa menyewa toko lain. Itulah cara berpikir yang benar. Setelah merapikan sedikit, mereka menuju ke toko, dan mulai mengerjakan tugas masing-masing. Mengenai pengiriman, Su Wen yang mengurusnya, sehingga Lin Yi tidak perlu khawatir. Proses pengiriman berjalan lancar, dan sekitar pukul 6 sore, semuanya selesai. Truk kurir tiba 1 jam lebih awal. Bos Su memang hebat, berhasil menggabungkan dua toko. Kebanyakan pria tak bisa menandingimu, puji sopir itu. Saudara Li, jangan menyanjungku. Ini hanya keberuntungan. Su Wen mengeluarkan 2 bungkus rokok dari tasnya. Aku bahkan belum sempat makan hari ini, dan aku belum menyiapkan apapun untukmu. Silakan ambil ini dan nikmati. Ada apa ini? Kita sudah saling kenal begitu lama, tidak perlu formalitas. Aku tidak bermaksud apa-apa. Itu cuma 2 bungkus rokok. Jangan ribut. Itulah mengapa kamu hebat. Kami tidak bisa bersaing denganmu. Tolong, kami semua bergantung padamu. Kamu yang putuskan kapan kami pulang kerja. Haha, kamu memang pandai berbicara. Mereka mengobrol dan tertawa sebentar, dan paket-paket yang akan dikirim dimuat ke truk. Tetapi saat itu, perintah sistem bergema di benak Lin Yi. Misi sistem, selesaikan pengiriman jarak jauh, hadiah, 200.000 poin keterampilan mengemudi tingkat master. Mendengar perintah itu, Lin Yi melirik misi sistem. Itu adalah salah satu dari beberapa kali dia menjalankan 2 misi di waktu yang sama. Tugasnya tidak terlalu sulit, terutama karena industri kurir pada dasarnya melibatkan transportasi, sehingga menyediakan banyak peluang. Masalahnya, dia hanyalah seorang kurir dengan banyak tugas yang menanti. Bagaimana dia bisa menjalankan perannya untuk menyelesaikan misi ini? Dia perlu mencari caranya. Pada saat itu, Lin Yi mendengar teriakan. Pengemudi truk melewatkan 1 langkah saat masuk ke dalam truk dan jatuh ke tanah.
Su Wen bergegas membantu pengemudi, dan Sun Qiang juga datang membantu. Apa kabar, Pak Tuali? Bisakah kau bergerak? Tidak, pelan-pelan saja. Kurasa punggungku sakit. Mendengar ini, ekspresi mereka berubah. Jika punggung pengemudi cedera, itu bisa menjadi masalah serius. Biarkan aku melihatnya. Lin Yi melangkah maju untuk memeriksa, meraba punggung pengemudi. Tidak terlalu parah, tapi saudara Li harus istirahat dan pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Dengan mengatakan ini, Lin Yi memikirkan misi sistem. Dia sekarang memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pekerjaan ini, sebuah kesempatan yang harus dia manfaatkan. Aku juga bisa menyetir. Aku bisa membawa kiriman ini ke zona itu. Itu berhasil. Aku akan membawanya ke rumah sakit, dan kamu yang mengantar barangnya. Kita bisa urus keduanya. Hubungi aku lewat telepon kalau ada masalah. Baiklah. Bab 3123. Mimpiku menjadi sopir truk. Setelah mengatur langkah selanjutnya, tim di kedua sisi bertindak secara terpisah. Lin Yi menyetir ke distrik tersebut, sementara Su Wen mengantar sopir ke rumah sakit. Namun, saat di jalan, Lin Yi memikirkan sebuah masalah. Misi sistem baru saja dikeluarkan, dan pengemudinya terluka. Rasanya terlalu kebetulan. Kemungkinan besar sistem tersebut menimbulkan masalah. Kasihanilah pengemudinya. Nanti saya ganti rugi biaya pengobatannya. Dalam perjalanan, Lin Yi menemukan toko tembakau dan membeli beberapa bungkus rokok bagus, untuk berjaga-jaga. Setelah membeli rokok, Lin Yi masuk ke mobil, siap pergi ke pusat transit distrik. Kamu di sana. Lin Yi baru saja membuka pintu mobil dan masuk ketika mendengar seseorang berbicara di belakangnya. Ia berbalik dan melihat. Ada dua polisi lalu lintas yang berjalan ke arahnya. Salah satu dari mereka berjalan cepat, sementara yang lain merekam dengan telepon. Ini adalah metode penegakan hukum yang umum saat ini. Jika ada masalah, pasti ada bukti, yang menguntungkan kedua belah pihak. Sini, tiup ini. Menghadapi pemeriksaan semacam ini, Lin Yi sudah terbiasa dengannya. Sekalipun dia mabuk, tak seorang pun dapat berbuat apa-apa kepadanya. Paling buruknya, dia akan mengatakan bahwa dia sedang menjalankan misi rahasia, dan membiarkan Liu Hong menanggung kesalahannya. Lin Yi meniup ke dalam perangkat itu, dan setelah tidak menemukan masalah, petugas lalu lintas berkata, "Halo, tolong tunjukkan SIM Anda." Lin Yi melihat ke arah mobilnya, SIM-ku tidak ada di mobil, aku lupa waktu pergi. Lagi pula, kamu boleh memeriksa apapun yang kamu perlukan, tapi bisakah kamu tidak mencatatnya? Awalnya kedua petugas lalu lintas itu hanya melakukan pemeriksaan biasa. Tetapi setelah mendengar kata-kata Lin Yi, mereka langsung curiga, secara naluriah berpikir dia bersalah. Kami merekam sebagai bagian dari proses penegakan hukum. Kami tidak bisa berhenti, kata petugas lalu lintas itu dengan serius. Sebutkan nomor identitas Anda. Melihat petugas tidak setuju, Lin Yi tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung memberikan nomor identitasnya. Berani sekali kamu mengendarai truk box 4,2 meter dengan SIM C1, kata polisi lalu lintas. Pantas saja kamu tidak ingin kami merekamnya, jelas terlihat ada masalah. Lin Yi merasa tidak berdaya. Semua dokumennya lengkap, dikeluarkan oleh Brigade Garda Pusat. Dia bahkan memiliki lisensi pengasuh anak tingkat atas untuk pelaksanaan tugas yang lebih baik. Tapi itu hanya dokumen. Informasi yang dapat diungkapkan oleh ID-nya semuanya adalah informasi dasar yang telah ditelaah, tidak ada bedanya dengan orang biasa. Jadi dia menggunakan ID-nya untuk memeriksa SIM-nya, hasilnya adalah SIM C1. Kami akan berpegangan pada mobil dulu, silakan ikut dengan kami. Tidak, mari kita bicara baik-baik, tolong dengarkan penjelasanku, kata Lin Yi. Tapi lebih baik kamu letakkan ponselmu dulu, tidak perlu direkam, ini demi kebaikan kita sendiri. Tidak usah bicara lagi, cepat masuk ke mobil bersama kami. Hei, Pak Polisi, bisakah Anda datang sebentar? Apa lagi yang ingin kamu katakan? Kemarilah, aku punya sesuatu untuk ditunjukkan kepadamu. Jangan coba-coba trik, cepat masuk ke mobil, jangan buang waktu, kata polisi lalu lintas. Di usia yang begitu muda, mengendarai kendaraan sebesar itu, jelas ada masalah. Jangan khawatir, aku tidak akan mempermainkanmu, tapi kemarilah, aku punya sesuatu untuk ditunjukkan kepadamu. Dengan skeptis, petugas lalu lintas itu menghampiri, apa yang ingin Anda tunjukkan kepada saya? Lin Yi menyerahkan tanda pengenal perwira militernya kepada petugas lalu lintas. Di permukaan, saya hanya seorang pengemudi Ridesare, tetapi kenyataannya, saya sedang menjalankan misi rahasia. Jika orang lain yang mengatakan hal ini, petugas lalu lintas mungkin akan mengira orang tersebut bercanda. Tetapi setelah melihat ide Lin Yi, dia tidak bisa berpikir seperti itu. Mereka semua adalah mantan prajurit, dan karena pernah memegang kartu identitas seperti itu sebelumnya, mereka dapat langsung mengetahui apakah kartu identitas itu asli atau tidak. Oleh karena itu, dia mungkin benar-benar sedang menjalankan misi rahasia.
Jika kamu masih tidak percaya padaku, kamu bisa menelepon Chen Bingqiang dan mengatakan padanya bahwa aku Lin Yi, masalahnya akan jelas. Kau bahkan kenal ketua Chen. Tentu saja, kata Lin Yi sambil tersenyum. Itulah sebabnya aku tidak ingin kamu merekam lebih awal, itu demi kebaikanmu sendiri. Baru pada saat itulah petugas lalu lintas itu menyadarinya, meski merasa sedikit takut. Kalau sampai ada misi rahasia yang bocor akibat rekaman itu, tanggung jawabnya akan sangat besar. Baiklah, kami mengerti, ini KTP-mu, cepat urus urusanmu. Baiklah, terima kasih atas kerjasamanya. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Lin Yi melaju pergi. Karena pernah ke sana sebelumnya, kali ini dia sudah mengenal rute itu. Awalnya Lin Yi ingin memanggil Liang Jinming karena dia punya beberapa koneksi di distrik itu dan bahkan menjadi seorang pemimpin. Hanya dengan satu panggilan telepon, masalah ini dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Tetapi setelah dipikir-pikir lagi, dia merasa melakukan hal itu tidak akan ada artinya. Dia mengambil pekerjaan ini untuk mencari pengalaman hidup. Dan dia memiliki sikap menikmati cara hidup ini. Karena alasan ini, dia memutuskan untuk tidak menelepon Liang Jinming. Setelah berkendara kurang dari 1 jam, Lin Yi tiba di pusat transit distrik. Pusat transit distrik itu terang benderang, dengan truk-truk terus bergerak masuk dan keluar. Waktu-waktu seperti ini biasanya merupakan waktu tersibuk mereka. Saat berkendara ke distrik itu, dia melihat sekeliling dan menemukan gudang nomor 1. Kamu bukan supirnya, di mana Tuan Li? Orang yang bertugas di bagian pengiriman melihat Lin Yi dan bertanya sambil mengamatinya. Saya kurir dari cabang Sinseng Garden. Tuan Li jatuh dari truk dan terluka, jadi beliau pergi ke rumah sakit. Saya di sini untuk mengantarkan barang untuknya, kita tidak bisa menunda tugas utama. Tidak buruk, anak muda, kata petugas operator sambil tersenyum. Kamu belum setua itu, tapi kamu bisa mengendarai truk sebesar itu, kamu benar-benar punya keterampilan. Haha, biasa saja. Mengikuti instruksi operator, Lin Yi mengemudikan kendaraan ke tempat yang ditentukan. Sekarang tinggal menunggu pembongkaran, yang tidak memerlukan keterlibatannya. Kami sudah menyelesaikan semua tugas di sini, Anda harus segera pulang, kata petugas operator pria itu. Mintalah manajer untuk mengganti biaya perjalanan Anda, jangan sampai Anda rugi. Jika aku pergi, siapa yang akan mengambil alih pekerjaan Guru Li? Kita cari orang lain saja. Barang-barang ini harus dikirim malam ini. Kalau begitu, kita lanjutkan saja sampai akhir, aku akan membantu Tuan Li dengan satu perjalanan lagi, jadi, Tuan tidak perlu mencari pengemudi lain. Anak muda, apa yang ada di pikiranmu? Petugas operator pria itu menatap Lin Yi dan berkata. Dengan niat baik, membantunya mengantarkan barang memang bisa dimengerti, tapi lari jarak jauh bukanlah tugas yang mudah, dan perlu kau ketahui, rute Guru Li adalah ke timur laut. Setelah lari, tak ada yang akan membayarmu, ikuti saranku, cepat pulang, berbuat baik tidak harus seperti ini. Operator itu cukup jujur, tidak ingin Lin Yi menderita kerugian. Pak, saya suka mobil sejak kecil. Saya belum pernah punya kesempatan lari jarak jauh sebelumnya, dan sekarang setelah ada kesempatan, saya ingin mencobanya. Itu impian saya. Bab 3124. Aplikasi. Petugas operator laki-laki itu menatap Lin Yi dengan tatapan bingung. Kamu masih sangat muda. Kenapa kamu memimpikannya sesuatu yang tidak diinginkan, seperti mengendarai truk besar? Anak muda, ini tidak akan berhasil. Saya masih muda, jadi itu bukan masalah besar. Ini bukan wewenang saya untuk memutuskan, saya hanya mengatur penjadwalan di sini, di tempat pengiriman. Sambil berbicara, petugas operator laki-laki itu menarik Lin Yi ke samping dan menunjuk ke lantai pertama kantor besar itu, sambil menunjuk beberapa jendela yang terang. 109, itu ruang operator. Untuk detailnya, kamu bisa bicara dengan mereka, tapi aku ragu mereka akan setuju. Mengapa tidak? Karena kamu kurang pengalaman, kata petugas operator laki-laki itu. Rute perkotaan dan berkendara jarak jauh adalah dua hal yang sangat berbeda. Itu bukan sesuatu yang bisa Anda lakukan sesuka hati, ada risikonya. Anda salah satu dari kami, jadi Anda harus tahu hal-hal ini. Aku mengerti, kata Lin Yi sambil tersenyum, aku akan melihatnya dulu. Baiklah, silakan. Lin Yi merogoh sakunya dan mengeluarkan 2 bungkus rokok. Silakan merokok, saudaraku. Melihat rokok yang ditawarkan Lin Yi, petugas operator pria itu terkejut. Harganya lebih dari 100 per bungkus, dengan total 300 yuan untuk keduanya. Tidak, rokok ini terlalu mahal, aku tidak mampu untuk menghisapnya. Apa sih yang gak terjangkau dari mereka? Nikmati saja. Dengan sopan, Lin Yi tidak memberinya kesempatan untuk menolak lagi. Setelah meninggalkan rokok, ia pergi ke kantor wilayah. Namun, ia merasa itu mungkin agak rumit. Mengemudikan kendaraan pengangkut barang jarak jauh pada dasarnya berbahaya. Perusahaan kurir mengharuskan pengemudi memiliki setidaknya 5 tahun pengalaman mengemudi. Masalah SIM bukan masalah besar.
Brigade Garda Pusat telah lama mengurusi hal itu untuknya. Namun dia terlalu muda, siapapun dapat mengetahui bahwa dia tidak memiliki pengalaman mengemudi, jadi wajar saja jika mereka tidak akan menyetujuinya. Jika dia berada di posisi mereka, dia pun tidak akan setuju, yang membuatnya menjadi sulit. Dengan perlahan dan santai, Lin Yi tiba di kantor zona. Di pintu masuk kamar 109, dia melihat banyak pengemudi menunggu. Namun yang mengejutkan Lin Yi, ada orang-orang seusianya di sini, mungkin 1 atau 2 tahun lebih tua paling banyak. Ini memberi Lin Yi sedikit harapan. Penampilan Lin Yi menarik banyak perhatian. Baik pria maupun wanita mengamatinya. Para pengemudi memandang Lin Yi karena dia tampak tidak dikenal, mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Petugas operator wanita memandang Lin Yi karena dia tampan. Pria tampan ini terlihat familiar, bukan? Seorang petugas operator wanita bergumam. Nama operator wanita itu adalah Chen Dantong, dengan wajah bayi dan kuncir kuda. Meski mengenakan seragam, dia tampak jauh lebih muda dan manis. Ingatanmu buruk, dia ada di sini beberapa hari yang lalu. Ya, aku ingat sekarang, kata Chen Dantong. Kudengar dia datang mencari Liu Wenlin beberapa hari yang lalu, dan setelah itu, Liu Wenlin dipecat. Kudengar itu perintah langsung dari kelompok itu. Tapi saya agak bingung. Kudengar dia cuma kurir di cabang. Bagaimana dia bisa melaporkan Liu Wenlin dengan sukses, dan dengan perintah langsung dari kelompok itu? Agak aneh, mereka bahkan tidak selevel. Biarkan aku menceritakan sedikit gosip, kata Chen Dantong secara misterius. Apa? Mungkinkah dia dititipkan oleh bos besar dari kelompok itu? Tanya rekan kerja perempuan lainnya, tertarik dengan gosip itu. Saya tidak tahu apakah dia ditahan, tapi saya kebetulan lewat beberapa hari yang lalu dan melihat bos Zhou berbicara dengannya, dan dia tampak cukup sopan. Ya ampun, nggak mungkin, bos Zhou ngomong sopan, kan? Kalau kamu ngomong gitu, pasti ada sesuatu yang terjadi. Tapi masalahnya, kenapa pria tampan ini ada di sini larut malam? Entahlah, kita kan cuma karyawan di sini. Lagi pula, cowok ganteng kayak dia nggak bakal tertarik sama kita. Namun, saat berbicara, rekan wanita itu dengan main-main menyenggol Chen Dantong. Penampilanku tidak cukup, tapi kamu bisa mencobanya. Tidak, aku terlalu mengenal diriku sendiri. Dengan filter kecantikan level 10, aku hampir tidak bisa mendapatkan angka 6, aku tidak bisa menandinginya. Tapi kamu punya kelebihan, badanmu bagus, jawab rekan kerja perempuan itu, dan kamu tidak sedang mencari hubungan. Menikmati waktu bersama pria setampan itu adalah sebuah keuntungan. Haha, kalian yang sudah menikah memang berani sekali, tapi aku suka, kata Chen Dantong dengan licik. Jadi, kalau ada kesempatan, kamu harus mencobanya. Kalau tidak ada kesempatan, ciptakanlah. Baiklah, kembali bekerja sekarang, jangan menunda tugas. Berdiri di tengah kerumunan, Lin Yi mengamati situasi di dalam ruangan. Melalui celoteh orang lain, dia mendapat pemahaman umum. Orang-orang ini semuanya adalah pengemudi angkutan barang jarak jauh yang perlu mengambil tiket di sini sebelum mereka dapat berangkat. Meskipun ada banyak orang, segalanya bergerak cepat tanpa membuang waktu, segera tiba giliran Lin Yi, dan orang yang melayaninya adalah Chen Dantong. Sekarang Anda beralih mengemudikan truk besar. Kamu kenal saya. Bukankah kamu kurir dari Taman Sinseng? Aku pernah melihatmu di sini sebelumnya. Saya tidak akan berganti karir, tapi ada yang ingin saya bicarakan secara pribadi dengan Anda. Apakah Anda bersedia? Bicaralah padaku secara pribadi. Chen Dantong tahu seseorang setampan Lin Yi tidak mungkin tertarik padanya, tetapi meski begitu, permintaannya membuatnya sedikit bersemangat. Baiklah, ayo kita keluar. Tanpa ragu, Chen Dantong setuju. Lagi pula, siapa yang bisa menolak pria setampan Lin Yi? Yang lain baik-baik saja dengan hal itu, tetapi beberapa orang seusia Lin Yi menatap mereka saat mereka meninggalkan ruang pengiriman bersama, dengan rasa ingin tahu di mata mereka. Mereka lagi ngapain? Pergi bareng gitu. Apa mungkin ada sesuatu yang terjadi? Pembicara berusia 30-an, duduk di sofa di ruang operator, berpakaian biasa. Namanya Liki, juga seorang sopir jarak jauh. Zhang Tua, hati-hati, mereka berdua mungkin akan menimbulkan masalah. Orang yang disebut Zhang Tua bernama Zhang Gang, duduk di sebelah Liki, merokok, ekspresinya tidak terlihat baik. Masalah sepertinya tidak mungkin terjadi, aku kenal Chen Dantong dengan baik. Dia bukan tipe orang yang suka main-main, sangat sopan. Aku juga percaya karakternya, tapi apa dia pengemudi baru? Belum pernah lihat sebelumnya. Mungkin tidak. Kami yang termuda di angkatan pengemudi ini, dan kami mulai mengemudikan truk besar di awal usia 20-an. Dia bahkan lebih muda dari kami, dan dengan kulit mulus seperti itu, Zone seharusnya tidak mempekerjakan orang seperti dia, mereka terlalu tidak berpengalaman. Sulit untuk mengatakannya. Mari kita lihat apa yang terjadi dulu. Setelah berbicara, Lin Yi dan Chen Dantong telah mencapai sudut tangga. Ada perlu apa?
Nggak ada siapa-siapa di sini, langsung saja bilang. Begini, sopir pengantar barang terluka, dan saya membawakan barang untuknya. Saya ingin menggantikannya dalam perjalanan jarak jauh malam ini, bisakah Anda menyediakan akomodasi untuk ini? Apa? Kamu mau menyetir truk besar itu untuknya? Bab 3125. Bahkan ketua Anda harus berbaris untuk menyajikan teh. Ekspresi Chen Dantong, seperti halnya petugas operator laki-laki sebelumnya, tidak dapat sepenuhnya memahami perilaku Lin Yi. Jika itu karena persahabatan, hubungan keluarga, atau uang, itu bisa dimaklumi. Namun, membantu sebanyak ini hanya dengan hubungan normal saja sulit untuk dipahami. Biasanya, itu tidak diizinkan. Respons ini di luar dugaan Lin Yi. Karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang merupakan masalah prinsipil, sehingga sulit untuk dipatahkan. Namun, perkataan Chen Dantong ini sungguh di luar dugaannya. Jadi ada ruang untuk bermanuver, kan? Saya tidak bisa menjawab Anda sekarang, petugas operator kami sedang bertugas. Saya perlu bertanya kepadanya dulu. Terima kasih atas bantuanmu, kata Lin Yi sopan. Tidak masalah, kamu tunggu saja di sini. Chen Dantong berbalik dan pergi ke lantai 3. Kepala dispatcher Dong Yu belum tidur dan sedang merekam video di ponselnya. Dan orang yang diajaknya mengobrol lewat video adalah Liang Jinming. Dong Yu berbaring di tempat tidur di kantor, berbicara lembut tetapi dengan wajah tersenyum. Terlebih lagi, pakaiannya acak-acakan, memperlihatkan hamparan putih yang luas. Dari ekspresinya, sepertinya mereka tidak membicarakan sesuatu yang serius. Aku lupa tanya kamu kemarin waktu kita jalan-jalan, apa pekerjaan temanmu? Kok dia bisa nongkrong bareng kamu dan masih kerja jadi kurir? Jangan gali identitas saudaraku, lagi pula, dia jauh lebih mengesankan daripada aku. Hah, lebih mengesankan darimu. 10 orang dariku tidak bisa menandingi saudaraku, bahkan bos kelompokmu pun harus mengantre untuk memberinya teh, kata Liang Jinming. Jadi berhentilah mencari tahu tentang dia. Mendengar Liang Jinming menilai Lin Yi seperti ini, jantung Dong Yu berdebar kencang. Dia mengetahui identitas Liang Jinming dengan sangat baik dan tahu bahwa dia bukanlah orang yang suka melebih-lebihkan. Tetapi bahkan dia menilai Lin Yi setinggi ini, yang cukup untuk menunjukkan bahwa statusnya mencapai tingkat yang mencengangkan. Hal ini juga membuat Dong Yu mengerti sesuatu. Bos Zhou di wilayah itu mungkin mengetahui identitasnya. Jika tidak, dengan volume bisnis Shinseng Garden dan Peace Road, tidak membenarkan pengiriman kendaraan khusus. Mungkin mereka menebak identitasnya dan karenanya memberinya perlakuan seperti itu. Masalahnya, kalau dia memang semenarik ini, ngapain sih nganter paket? Apa belanja nggak seru lagi, atau perempuan nggak seru lagi? Entahlah, adikku gelisah, hanya mencari kesenangan dalam hidup, kata Liang Jinming. Sekarang dia bekerja di pihakmu, kalau ada yang sok perhatian sama kakakku, telepon saja aku. Lupakan saja, kalau aku memberitahumu, tidakkah kau akan mematahkan kaki mereka? Haha, kamu mengenalku dengan baik. Tok, tok, tok. Mendengar ketukan di pintu, Dong Yu buru-buru berkata. Saya ada sesuatu yang harus dilakukan, saya akan menghubungi Anda lagi nanti. Mengakhiri video dengan Liang Jinming, Dong Yu buru-buru merapikan pakaiannya. Melihat Chen Dantong, ekspresi Dong Yu juga berubah serius. Ada apa? Pemimpin, kurir dari Taman Shinseng ada di sini. Kurir itu. Sambil bergumam pada dirinya sendiri, Dong Yu segera menyadari bahwa mungkin Lin Yi yang sedang dibicarakannya. Kau sedang berbicara tentang Lin Yi? Ya, itu dia. Sudah larut malam, apakah dia datang ke sini untuk sesuatu? Memastikan identitas Lin Yi, Dong Yu menjadi serius. Entah karena hubungannya dengan Liang Jinming atau mengetahui identitas aslinya, dia tidak bisa gegabah. Dia mengatakan pengemudi yang bertanggung jawab atas lokasi Taman Shinseng terluka, dan dia ingin membantu Guru Li menjalankan perjalanan jarak jauh. Dia ingin jalan-jalan jarak jauh. Chen Dantong mengangguk, dia seorang kurir, bukan sopir truk besar, jadi saya ingin bertanya kepada pemimpin bagaimana cara menanganinya. Apakah dia bilang kenapa dia membantu? Hubungan. Sambil tersenyum kecut, Chen Dantong berkata, dia bilang impian masa kecilnya adalah mengemudikan truk dan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mencobanya. Dong Yu juga tertawa. Seseorang yang bahkan bos kelompoknya harus antri untuk menyajikan teh punya impian mengendarai truk besar. Bukankah ini sebuah lelucon? Bahkan jika Anda mengatakan impian Anda adalah mengoperasikan ekskavator, itu akan terdengar lebih masuk akal. Kamu kembali dulu. Aku akan menelepon dan memberitahu kamu nanti. Baik, pemimpin. Sambil mengangguk, Chen Dantong meninggalkan kantor. Dong Yu mengangkat teleponnya dan mengirim video ke Liang Jinming. Saudaramu datang ke daerah ini, katanya dia ingin lari jarak jauh. Hah? Jarak jauh apa? Pengiriman logistik. Biarkan saja dia melakukannya, itu bukan masalah besar.
Ini bukan masalah besar atau kecil, mengemudi jarak jauh itu cukup berbahaya, bukan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh pengemudi non-profesional. Bagaimana jika terjadi sesuatu di jalan, siapa yang bisa bertanggung jawab, kata Dong Yu. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu, dengan kemampuan saudaraku, dia bisa menerbangkan pesawat, apalagi mengemudikan truk. Percayalah, atur saja. Liang Jinming berkata, jika kamu tidak bisa mengaturnya, aku akan mencari cara untuk menghubungi pemimpinmu. Saya kepala operator, saya bertanggung jawab atas ini. Perhatian utama saya adalah keselamatan. Jangan khawatir, percayalah pada kemampuan saudaraku, atur saja dengan percaya diri. Dong Yu menyisir rambutnya, memperlihatkan sedikit sikap seorang wanita dewasa. Saya akan mengaturnya terlebih dahulu, lalu menghubungi Anda kembali. Sementara itu, Chen dan Tong telah kembali ke kantor bersama Lin Yi, menunggu kabar dari Dong Yu. Lin Yi berdiri diam, tidak tahu apakah semuanya akan berhasil. Dengan keadaan pada tahap ini, jika tidak berhasil, pimpinan regional mungkin perlu dihubungi. Saudara Lin, kemarilah sebentar. Mendengar Chen dan Tong memanggilnya, Lin Yi berjalan mendekat. Ada hasil. Ya, semuanya beres, kata Chen dan Tong. Tuan Li sedang menuju ke timur laut, barang-barang harus dikirim ke pusat transfer di wilayah kota S, dengan jarak total mendekati 2.300 km, dan harus dikirim dalam waktu 60 jam ke pusat transfer. Ada masalah? Tidak ada. Pastikan Anda memiliki Red Bull dan kopi di dalam kendaraan, minumlah saat Anda lelah, tetapi tetap utamakan keselamatan. Sambil menutup mulutnya, Chen dan Tong berkata, terlambat beberapa jam bukan masalah besar, asalkan jangan sampai terjadi apa-apa. Saya akan memberimu izin. Proses perizinannya cepat, dilakukan dalam beberapa detik. Zhang kecil, kamu juga berada di rute kota S, kalian berdua bisa saling menjaga. Rekan wanita yang duduk di sebelah Chen dan Tong berkata. Zhang Gang melirik Lin Yi tanpa ekspresi, dan berkata, saya kebanyakan tidak bisa mengawasinya, dia baru, jelas tidak bisa mengimbangi saya, dan saya tidak bisa memperlambat langkah saya masih harus mengklaim bonus karena pengiriman tepat waktu. Anda hanya diminta untuk berhati-hati, kata rekan perempuan itu. Lagi pula, tidak banyak orang di wilayah ini yang bisa menyamai kecepatanmu. Kamu kenal aku dengan baik, rekor lari Ice City dalam 36 jam dibuat olehku. Bab 3126. Teman lama. Kamu berhasil memecahkan rekor 36 jam, kamu pasti tidak berhenti sama sekali, kan? Tentu saja, itu memang sifat kompetitif saya. Saya tidak bisa membiarkan siapapun melaju lebih cepat dari saya harus memecahkan rekor mereka, kata Zhang Gang dengan bangga. Lupakan saja. Mengemudi secepat itu bisa menyebabkan kecelakaan. Zhang Gang melirik Lin Yi, santai saja, Kak. Begitu kamu mulai mencatat perjalanan jauh, kamu akan sadar mengendarai truk besar itu tidak semudah itu, jadi aku tidak akan menunggumu. Meskipun aku juga tidak sehebat itu, kurasa kau tidak perlu menungguku. Kau saja yang menyetir sendiri. Tidak perlu aku menunggu, 2.300 km dalam 36 jam, menurutmu ini seperti mengendarai sedan dengan kecepatan rata-rata di atas 100 km per jam. Haha. Perkataan Zhang Gang membuat ruang pengiriman tertawa terbahak-bahak. Mereka semua adalah pengemudi berpengalaman yang tahu bagaimana mengendarai kendaraan besar. Energi manusia terbatas, setelah berkendara selama beberapa jam, Anda perlu istirahat yang cukup dan menyisihkan waktu untuk makan. Selain itu, seseorang harus memperlambat laju kendaraannya ketika berkendara di malam hari. Lupakan rekor Zhang Gang selama 36 jam, berhasil melakukannya dalam waktu kurang dari 48 jam sudah mengesankan. Orang di depan tampaknya tidak memiliki pengalaman sama sekali, tidak ada yang tahu mengapa dia dibawa masuk. Omong kosong itu murah, mari kita coba. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Lin Yi mengambil tiket yang diberikan kepadanya dan berjalan keluar dari ruang pengiriman. Zhang tua, para pendatang baru ini tidak mengerti aturan. Nanti, beri dia pelajaran, beritahu dia apa itu master. Saya rasa Zhang tua bahkan tidak perlu campur tangan, begitu dia berlari sendiri, dia akan tahu pekerjaan macam apa ini. Tepat sekali, tidak ada gunanya mengatakan lebih lanjut, biarkan dia mengalaminya secara nyata, dan dia akan menyadari betapa mengerikannya rekaman 36 jam itu. Mendengarkan obrolan di sekitarnya, Zhang Gang merasa sedikit sombong, memutar lehernya, menggoyangkan pergelangan tangannya. Saya telah melakukannya dengan baik akhir-akhir ini, saya siap untuk memecahkan rekor saya lagi untuk melihat apakah saya dapat memangkas 1 jam lagi. Kamu orang yang mengesankan, aku selalu harus pergi tepat waktu. Tidak bisa dipungkiri kalau kalian sudah tua, kalian jauh tertinggal dari kami anak muda, haha. Haha, kamu benar-benar tidak bisa menerima pujian, katakan beberapa kata saja dan kamu akan berada di awan 9. Baiklah, cukup bercanda dengan kalian semua, aku pergi sekarang. Sementara itu, Lin Yi sudah terikat di truknya. Dia tidak terlalu memperhatikannya sebelumnya, tetapi naik ke kapal untuk memeriksanya lagi.
Truk itu dalam kondisi relatif baik, telah digunakan selama sekitar 4 atau 5 tahun, seharusnya mampu melaju dengan baik. Sekitar 1 jam kemudian, semua muatan yang perlu diangkut telah dimuat ke truk. Lin Yi memulai perjalanan jarak jauhnya. Melihat rute navigasi, Lin Yi mengenang perjalanan musim dingin ke kota es. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan gadis bernama Anne Ning itu sekarang. Lin Yi menggelengkan kepalanya, berharap dia baik-baik saja. Karena hari sudah malam dan pusat transit regional berada di pinggiran kota, Lin Yi segera mencapai jalan raya, sambil menginjak pedal, truk itu dengan cepat melaju melewati 100 km per jam, dan terus bertambah. Dalam keadaan normal, melaju secepat itu di malam hari tentu berbahaya, apalagi untuk truk besar, bahkan untuk mobil kecil. Namun bagi Lin Yi, itu hanya gerimis. Kemampuan penglihatan malamnya tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa. Selain itu, stamina fisik Lin Yi sangat kuat. Bertahan 24 jam tanpa makan dan minum, semangatnya tetap tidak terpengaruh, dan dengan mudah mampu menempuh jarak 2.300 km penuh dalam sekali jalan. Lin Yi memperkirakan tidak akan menjadi masalah untuk mencapai wilayah kota es dalam waktu 24 jam. Mengemudi dari malam hingga fajar, dan dari fajar hingga malam lagi. Suhu turun dari lebih dari 10 derajat menjadi di bawah minus 10 derajat. Pemandangan seperti ini jarang terlihat di negara lain. Sekitar 22 jam berlalu, dan Lin Yi dengan mudah mengendarai truk ke depot wilayah kota es. Faktanya, Lin Yi bisa saja mempercepat langkahnya dan tiba 1 jam lebih awal. Karena perbedaan suhu antara Zonghai dan kota es sedikitnya 30 derajat, sekalipun Lin Yi dapat menahan dingin, mengenakan sedikit pakaian saja akan membuat orang mengira dia orang gila. Oleh karena itu, ketika tiba di kota Jing, Lin Yi membeli beberapa pakaian musim dingin, makan, dan melanjutkan perjalanan. Meski ini kali pertama dia ke sini, dengan arahan dari petugas, semuanya berjalan teratur. Orang-orang di sini hangat seperti biasa, meskipun agak berisik, namun menyegarkan untuk didengarkan. Lin Yi parkir di depo dan membawa tiket yang dikeluarkan ke kantor pengiriman. "Apakah ada yang salah dengan tiket Anda?" tanya seorang petugas laki-laki. Aku belum menyentuhnya sejak dikeluarkan, apa masalahnya?" "Ini menunjukkan Anda datang dari distrik Zonghai tadi malam, dan seluruh perjalanan memakan waktu kurang dari 22 jam, apakah pihak Anda salah menuliskan waktu, mungkin melewatkan 1 hari?" "Tidak salah lagi, saya melakukannya dalam waktu 22 jam. Mendengar perkataan Lin Yi, orang-orang di ruang pengiriman tercengang. "Benarkah? Lebih dari 2.300 km hanya dalam 22 jam. Saya tidak berhenti sama sekali, saya punya makanan di truk, menghemat banyak waktu. Ini tidak ada hubungannya dengan ada makanan atau tidak." Petugas operator pria itu mengacungkan jempol dan memuji. "Kalian anak muda memang mengagumkan, kami tidak dapat menandingi kalian." Tidak sama sekali, jawab Lin Yi dengan rendah hati. "Tunggu, aku akan segera menerbitkan tiketmu, lalu melanjutkan tugasmu. Istirahatlah sehari, kembalilah untuk mengambil kargo di waktu yang sama besok." Sekitar 10 detik kemudian, tanda terima dikeluarkan. Kembali ke truknya, tetapi tidak ada perintah sistem yang terdengar di benak Lin Yi. "Ada apa? Perjalananku sudah selesai, tapi tugasnya belum selesai. Tugas sistem memerlukan penyelesaian perjalanan pulang pergi yang berhasil." Begitulah adanya. Lin Yi tidak terburu-buru, merapikan barang-barang di truk, berencana mencari hotel untuk malam itu. Saat naik kendaraan kembali ke kota, salju telah dibersihkan dari sisi-sisi jalan, dan napas yang terlihat saat berjalan membawa sedikit rasa dingin. Bagi anak muda yang bekerja jauh dari rumah, suasana sejuk itu adalah rasa rumah. Benar-benar kebetulan. Berjalan menyusuri jalan yang asing sekaligus familiar, Lin Yi merasa sedikit nostalgia. Terakhir kali dia datang, tampaknya saat itu juga musim dingin, salju putih tebal menyelimuti seluruh jalan. Orang-orang di jalan bergegas, namun ada pula yang berjalan perlahan, sesekali mengambil gambar dan swafoto. Sama seperti dirinya, mereka semua tampaknya berasal dari luar kota. Namun ketika berjalan di jalan, terasa seolah-olah mereka adalah bagian dari kota. Mengikuti alamat yang dikenalnya, Lin Yi tiba di hotel tempat ia menginap sebelumnya. Tidak ada yang berubah di sini, banyak tempat tampak sama seperti saat terakhir kali ia kunjungi. Namun, setelah diamati dengan saksama, tampak ada perubahan-perubahan halus. Dan perubahan ini membuat Lin Yi merasa anehnya tidak pada tempatnya. "Sialan, sejak kapan aku jadi sentimental begini?" gerutu Lin Yi dalam hati. Bab 3127. Berita tak terduga. Lin Yi membuka kamar, memulai panggilan video dengan Ji Qingyan, mengobrol sebentar, lalu memeriksa bayinya sebelum mandi dan beristirahat. Berbaring di tempat tidur, Lin Yi tiba-tiba merasa sedikit emosional. Dia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari, dia akan kembali ke sini lagi. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan gadis bernama An Ning itu.
Kecuali jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, dia seharusnya masih bekerja di Akademi Ilmu Pertanian. Berbaring di tempat tidur, dengan setumpuk pertanyaan tak berguna di benaknya, Lin Yi mulai merasa mengantuk. Meskipun tingkat intensitas kerja ini tidak ada apa-apanya bagi Lin Yi, itu masih agak melelahkan, dan dia segera tertidur lelap. Kota Feng, area layanan terdekat. Zhang Gang memarkir mobilnya, memegang walkie-talkie dan mengobrol dengan rekan-rekannya saat ia berjalan menuju area servis. Teman-teman, coba tebak aku sekarang di mana? Baru 23 jam, kamu seharusnya sudah sampai di kota Jing sekarang. Butuh 23 jam untuk sampai di kota Jing. Apa kau meremehkanku? Aku memecahkan rekor hari ini. Wah, apakah kamu sudah menuju ke kota Feng? Kau pintar, Li Tua. Zhang Gang tertawa terbahak-bahak dan berkata. Saya sudah sampai di kota Feng, masih ada jarak 500 km lagi, paling lama 7 jam lagi, dan kalau dihitung-hitung, dalam waktu 33 jam, saya akan sampai di sana. Jika memang begitu, mungkin Anda akan sampai di sana dalam 30 jam. Tidak mungkin, kata Zhang Gang sambil menguap. Saya sudah minum lebih dari 10 botol kopi di sepanjang perjalanan dan masih belum bisa bertahan. Setelah selesai makan, saya perlu tidur sebentar, tetapi saya pasti akan sampai di pusat transfer Ice City dalam 33 jam. Haha, keren banget. Kebanyakan orang nggak bisa memecahkan rekor ini. Saya tidak berani berbicara atas nama orang lain, tetapi setidaknya dalam 10 atau 8 tahun ke depan, tidak ada yang akan memecahkan rekor saya, Zhang Gang membanggakan. Tapi aku penasaran, di mana anak itu sekarang? Retakan. Zhang Gang menyalakan sebatang rokok, saya perkirakan dia baru berkendara sekitar 1000 km sekarang. Kau benar-benar melebih-lebihkannya. Dia belum terbiasa dengan jalan raya, dan ini baru pertama kalinya dia berkendara. Kalau dia bisa berkendara 1000 km, itu pasti luar biasa. Aku ingat pertama kali kamu lari, kamu hanya menempuh jarak 800 km dalam sehari semalam, kan? Saya kurang familiar dengan jalan, salah rute, dan banyak tidur. Situasinya pasti lebih buruk dari saya. Harus begitu. Kamu sudah berpengalaman waktu itu, bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan denganmu, kata Zhang Gang sambil tertawa terbahak-bahak. Telepon operator dan lihat di mana anak itu berada, untuk memastikan dia tidak tersesat, haha. Menurutku itu ide yang bagus. Zhang Gang meletakkan walkie-talkie dan memanggil Chen Dantong. Chen kecil, di mana anak itu sekarang? Bantu aku memeriksanya. Kamu sedang membicarakan Lin Yi. Ya, itu dia. Apa dia tersesat? Haha. Dia tiba di pusat transfer kota S lebih dari setengah jam yang lalu, kamu belum sampai di sana, kan? Hah, apa katamu? Dia sudah ada di sana. Zhang Gang, sambil memegang sebatang rokok, memasang ekspresi tidak percaya di wajahnya. Ya, dia sampai di sana dalam 22 jam. Saya sudah menerima konfirmasinya. Itu tidak mungkin. Bagaimana dia bisa sampai di sana dalam 22 jam? Konfirmasinya sudah datang, bagaimana mungkin itu tidak mungkin, kata Chen Dantong dengan acuh tak acuh. Telah menjalankan bisnis selama beberapa waktu. Zhang Gang tahu bahwa setelah informasinya terkonfirmasi, itu berarti pengiriman telah mencapai pusat transfer regional, dan tidak ada seorang pun yang berani memalsukan di area ini. Saya harus pergi sekarang, masih ada hal lain yang harus dilakukan. Tanpa berbicara lebih jauh dengan Zhang Gang, Chen Dantong langsung menutup telepon. Zhang Gang duduk di sana dalam keadaan linglung, tidak dapat sadar untuk beberapa lama. 2300 km. 22 jam. Apakah ia mempertahankan kecepatan rata-rata lebih dari 100 mil per jam? Dan tanpa makan, minum, atau istirahat. Berdengung. Suara statis datang dari walkie-talkie, dan seseorang di sisi lain bertanya. Bagaimana kabarnya? Di mana anak itu? Zhang Gang merasa malu, tidak yakin bagaimana menanggapinya. Tetapi meskipun dia tidak mengatakannya, cepat atau lambat mereka akan mengetahuinya, jadi dia hanya bisa menjawab dengan walkie-talkie. Dia sudah tiba. Keesokan paginya, Lin Yi selesai mencuci piring, memandang pemandangan bersalju di luar jendela, dan bersiap untuk berkeliling Akademi Ilmu Pertanian. Karena dia ada di sini, dia bisa mengatur makan, bertemu dengan teman lama, dan menghabiskan waktu. Mengikuti alamat yang ada dalam ingatannya, Lin Yi naik taksi ke Akademi Ilmu Pertanian. Plakat di pintu masuk tampaknya telah berubah, tampak lebih mengesankan daripada sebelumnya. Segala sesuatunya hampir sama seperti sebelumnya. Mobil-mobil terparkir di kedua sisi pintu masuk, dan tak jauh dari sana, seorang lelaki tua tengah berjualan ubi panggang, dan aromanya tercium dari kejauhan. Gadis itu sepertinya suka makan ubi panggang. Sambil bergumam, Lin Yi pergi membeli 2 ubi panggang. Berdasarkan kesepakatan sebelumnya, dia sekarang harus menjadi direktur dan tentu saja memiliki kantor sendiri. Dia bisa pergi ke kantornya untuk makan ubi jalar dan mengisi perutnya.
Setelah membeli ubi jalar, Lin Yi menuju ke Akademi Ilmu Pertanian. Dia mendorong pintu hingga terbuka, menginjak salju dari kakinya, dan berjalan lurus menuju ruang surat di pintu masuk. Lobi agak sepi dan agak dingin. Seorang wanita parubaya, berusia 50-an, agak gemuk tetapi tampak ramah, berada di dalam jendela, menonton drama di teleponnya. Lin Yi merasa dia tampak asing, mungkin dia bukan wanita yang sama sebelumnya. Wanita di ruang surat, saat melihat Lin Yi, juga meliriknya beberapa kali, sambil bertanya-tanya dalam benaknya, wanita lajang mana di unit itu yang mungkin cocok dengannya. Kakak, aku mencari An Ning, dia di kantor mana? Direktur An sedang cuti hamil, mengurus bayinya di rumah. Dia sudah tidak masuk kerja selama berbulan-bulan. Apa? Lin Yi tertegun sejenak, tidak menyangka akan mendapat respon seperti itu. Namun jika dipikirkan dengan cermat, hal itu tampak cukup diharapkan. Kalau dihitung-hitung, sudah lebih dari 2 tahun sejak dia pergi. Menikah dan memiliki anak selama masa ini adalah hal yang normal. Dan baginya untuk menemukan seseorang yang dicintainya dan menghabiskan sisa hidupnya bersamanya, itu adalah sesuatu yang membahagiakan. Kamu mungkin sudah lama tidak berhubungan, kan? Petugas pos itu tertawa dan berkata, dia sudah cuti hampir 4 bulan. Baru-baru ini, mereka baru saja merayakan 100 hari kelahiran anak kembarnya, laki-laki dan perempuan. Cantik sekali, mereka pasti mewarisi gennya. Itu memang mungkin. Lin Yi menanggapinya dengan senyuman, dan karena dia tidak ada, dia tidak berencana untuk berlama-lama di sana. Dan karena dia sudah menikah dan punya anak, tidak ada alasan untuk menemuinya lagi. Anak muda, kalau kamu mau ketemu Direktur An, telepon saja dia, atau tinggalkan nomor teleponmu, biar aku yang beritahu. Tidak perlu, itu bukan hal yang penting, Lin Yi terkekeh dan berkata. Lanjutkan pekerjaanmu, aku akan segera pergi. Dia mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Wanita di ruang surat itu bangkit, melirik ke arah pintu dan melihat Lin Yi telah pergi, lalu menelepon An Ning. Bos, apakah Anda sibuk? Bab 3128. Dia tidak akan kembali. Ketika Lin Yi pergi saat itu, dia telah membuka jalan untuk menenangkan diri di tempat kerja. Sekarang, dia orang ketiga yang memegang komando di sini. Awalnya, pekerjaan terasa sulit, tetapi pantang menyerah dan kemampuannya sendiri segera membuatnya diakui oleh rekan-rekan di sekitarnya. Meskipun masih muda, semua orang menghormatinya. Dan kakak perempuan di ruang surat tentu saja harus dengan hormat memanggilnya, pemimpin ketika berbicara dengannya. Ini tidak ada hubungannya dengan usia, ini etika dan aturan di tempat kerja. Kak Wang, kita sedang tidak di kantor, tidak perlu seformal itu. Calmed Down sangat santai, tidak seperti orang lain yang sering berpura-pura, ini juga menjadi alasan dia bisa mendapatkan pengakuan. Baiklah, baiklah, kata kakak perempuan itu dengan sopan. Baru saja, seorang pemuda yang sangat tampan datang mencarimu. Aku bilang kamu sedang cuti hamil, lalu dia pergi. Seorang pria muda yang sangat tampan. Tenang, terkejut di ujung telepon yang lain. Lingkaran pergaulannya sangat sempit, selain teman sekantor, hanya ada beberapa teman baik masa kecilnya. Lawan jenis yang ditemuinya, selain saudara, hanyalah rekan kerja. Jadi, secara logika, tidak boleh ada lawan jenis lain yang mencarinya. Mungkinkah itu orang dari unit lain? Apa dia bilang kenapa dia mencariku, tanyanya. Dia tidak bilang. Aku hanya bilang kamu sedang cuti hamil, lalu dia pergi. Kakak perempuannya mengingat apa yang terjadi sebelumnya dan berkata. Tapi dari aksennya, sepertinya dia berasal dari selatan, tidak terdengar seperti orang lokal. Dari selatan, laki-laki, tampan. Tenang, gumamnya pada dirinya sendiri, lalu tiba-tiba terdiam. Kak Wang, ayo kita tambahkan satu sama lain di WeChat. Aku akan mengirimkan fotonya, coba lihat apakah itu dia. Baiklah, baiklah. Kakak perempuannya di ruang surat langsung setuju, mendapatkan kesempatan untuk menambahkan pemimpin di WeChat adalah kesempatan yang ingin ia manfaatkan. Dengan cepat, keduanya menjadi teman, dan Calmed Down mengiriminya sebuah foto. Ya, itu dia, jawab sang kakak di WeChat. Terima kasih, Sis Wang, aku tahu apa yang terjadi sekarang. Tidak perlu seformal itu, ketua, ini bukan masalah besar. Kalau dia datang lagi, aku akan beritahu. Tidak perlu, dia tidak akan datang lagi. Meskipun interaksi mereka singkat, Calmed Down memahami karakter Lin Yi dengan baik. Jika dia masih lajang dan tidak dapat menemukannya, dia mungkin akan menelepon, menemuinya, dan bercerita. Namun karena tahu dia sudah menikah dan punya anak, dia tidak mungkin datang lagi. Jika tidak, dia bukan Lin Yi. Sambil membawa ubi panggang, Lin Yi berjalan di jalan bersalju. Meskipun dia tidak melihatnya, dia merasa perilaku seperti ini sangat sesuai dengan gaya Calmed Down. Seorang gadis timur laut yang tegas, berani dan bersemangat, sungguh mengesankan. Dan dia memiliki anak kembar, seorang pemenang sejati dalam hidup.
Ketinggalan kado pernikahan, sebaiknya kirim sesuatu saja. Tentu saja, katanya dalam hati sambil memanggil taksi. Anak muda, mau kemana? Tanya sopir itu dengan hangat. Pak sopir, perumahan apa yang terbaik di sini? Perumahan terbaik adalah Fully Bay, konon harganya lebih dari 40.000 yuan per meter persegi, jelas rumah mewah. Baiklah, ayo kita ke sana. Setelah sekitar 20 menit, mereka tiba di pusat penjualan Fully Bay. Sepanjang perjalanan, Lin Yi mengagumi banyak pemandangan lokal. Sebagai salah satu kota paling makmur saat itu, meskipun pertumbuhan ekonomi melambat selama bertahun-tahun, tidak sekuat kota-kota lain. Namun fondasi kota ini yang kuat tetap tidak dapat disangkal. Terutama arsitektur Eropa yang berjajar di kedua sisi jalan, berada di sini terasa seperti berada di luar negeri. Pesona asing yang tak terlukiskan itu bahkan mungkin mengalahkan Songhai. Turun, Lin Yi membawa 2 ubi panggang, melirik pusat penjualan. Seluruh strukturnya terbuat dari kaca buram, dari luar, bagian dalamnya tidak dapat dilihat, memberikan kesan mewah. Hal ini sendiri menunjukkan kualitas tempat itu. Mendorong pintu, kehangatan memenuhi udara. Lobi yang terang benderang menunjukkan keunikannya. Karena merupakan hunian kelas atas, ditambah lagi masih pagi di hari kerja, pusat penjualan itu tidak terlalu ramai, hanya ada beberapa orang yang tersebar, sebagian besar adalah staf. Saat Lin Yi masuk, dia langsung menarik perhatian agen penjualan. Namun melihat pakaiannya, antusiasme mereka berkurang setengahnya, tanpa ada niat untuk menghiburnya. Datang membawa ubi panggang, memperlakukan ini seperti mal. Pembicaranya adalah seorang agen pria berambut pendek dan berkacamata, yang bergumam dengan tidak sabar. Mungkin sedang menunggu bus di luar, tidak bisa naik, jadi datang ke sini untuk mencari kehangatan. Bahkan jika mencari kehangatan, seseorang harus mempertimbangkan tempatnya, inilah Teluk Fully, tempat yang kebanyakan orang tak berani masuki. Mungkin dia tipe yang percaya diri secara sosial, dan tidak merasa perlu terlibat. Aku juga berpikir begitu, membuang-buang waktu untuknya tidak ada gunanya. Hei, kalian berdua ini Chow Shuai atau apa, yang suka menjelek-jelekkan orang lain seperti ini? Pembicaranya adalah seorang wanita muda bertubuh tinggi, mengenakan seragam all hitam dan sepatu hak tinggi hitam. Perawakannya yang tinggi, hidungnya yang mungil, dan wajahnya yang cantik berbentuk almond membuatnya menonjol di antara para penjual wanita. Ini tidak ada hubungannya dengan Chow Shuai, bahkan jika kita mengabaikan pakaiannya, memegang 2 ubi panggang menunjukkan dia sedang mencari kehangatan, tidak mungkin membeli rumah di sini. Beli atau tidak, itu bukan masalah, yang penting dia tampan, dia enak dipandang. Ting-ting, jangan terlalu tergila-gila, mudah tertipu, kata agen pria berkacamata itu. Ini bukan karena cinta, aku hanya penggemar wajah, kata Zhao Ting sambil mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Aku akan pergi menemuinya, bahkan mungkin mengambil WeChat-nya, bukankah cinta sudah dekat? Namun masalahnya adalah, penjualan Anda berada di posisi terbawah, fokuskan waktu Anda dengan lebih bijak. Entah aku dibawa atau tidak, itu tidak penting, keluargaku tidak kekurangan uang. Ayahku mengirimku ke sini, hanya untuk mengisi waktu. Kemiskinan melahirkan kelicikan, kekayaan menumbuhkan hati nurani. Zhao Ting adalah tipe orang seperti ini. Tumbuh dalam lingkungan yang serba berkecukupan, kekhawatiran tentang uang adalah hal yang asing, jadi ia mendekati segala sesuatu berdasarkan pilihan pribadi, tidak seperti orang lain yang mengutamakan keuntungan. Sambil merapikan pakaiannya, Zhao Ting berjalan menuju Lin Yi. Tuan, apakah Anda kesini untuk melihat rumah itu? Meskipun dia tahu Lin Yi tidak mampu membeli rumah di Fully Bay, sebagai staf, dia harus menyiapkan segala sesuatunya terlebih dahulu sebelum meminta informasi kontak. Lin Yi mengangguk dan berkata, "Ya, saya di sini untuk melihat rumah itu." Bab 3129. Bisakah Anda menandatangani atas nama orang lain? Agen penjualan pria yang tidak jauh dari situ memutar matanya dengan tidak sabar ke arah Lin Yi dan berkata sambil terkekeh. Lihatlah dia, bertingkah seolah-olah itu adalah hal yang nyata. Itulah sebabnya dia dikenal sebagai kupu-kupu sosial, orang biasa manapun pasti sudah menunjukkan kelemahan sekarang. Pokoknya, tidak ada yang terjadi, mari kita nikmati saja acaranya. Saya juga penasaran alasan apa yang akan dia gunakan untuk pergi. Bukankah sudah jelas? Dia pasti akan bilang dia tidak puas dengan rumah kita dan akan mencari rumah lain. Haha, itu mungkin. Tanggapan Lin Yi sudah diduga oleh Zhao Ting, yang kemudian melanjutkan dengan metodis. Tuan, pengembangan tahap kedua kami sudah mulai terjual, dengan luas apartemen mulai dari 178 hingga 520 meter persegi. Dengan area seluas itu, pasti hanya ada satu lift, kan? Lin Yi melihat sekeliling dan bertanya. Apakah ada lantai atas dan bawah yang bersebelahan? Ada banyak unit yang tersedia karena kami baru saja buka. Zhao Ting menjawab dengan jujur tetapi menganggap pertanyaan Lin Yi agak aneh. Dia bahkan bertanya apakah ada yang tidak berdekatan. Mungkinkah dia berencana membeli 2 unit?
Ini jelas bukan sesuatu yang akan ditanyakan oleh seseorang yang membawa ubi panggang. Bisakah saya melihat denah lantainya? Zhao Ting memberi isyarat mengundang, ini modelnya, Tuan, silakan lihat. Mengikuti Zhao Ting ke model itu, Lin Yi memeriksanya cukup lama. Karena memiliki beberapa pengalaman kerja di bidang ini, dia tahu sedikit tentangnya. Tidak heran unit-unit ini dapat dijual dengan harga lebih dari 40.000 yuan per meter persegi, baik fase 1 maupun fase 2 memiliki lokasi yang bagus. Namun ia masih perlu memilih dengan hati-hati. Di sisi lain, sekelompok penonton memperhatikan Lin Yi dengan senyum geli. Semuanya sudah diperkenalkan, dan dia sudah melihat denahnya, sekarang mari kita lihat alasan apa yang dia berikan. Pada model itu, Lin Yi menunjuk ke sebuah bangunan di dekat pinggir jalan setelah melihat lama dan berkata, lokasi gedung ini lumayan. Apakah masih ada unit tersisa di lantai 16 dan 17? Saya ingin 2 unit, masing-masing seluas 520 meter persegi. Zhao Ting terkejut, Tuan, Anda membeli rumah. Ya, untuk apa aku ada di sini kalau aku tidak ada? Sambil berbicara, Lin Yi mengeluarkan kartu banknya, pergi hitung totalnya dan siapkan kontraknya, jangan buang waktu. Zhao Ting tertegun. Saya hanya ingin memulai percakapan, saya tidak pernah menyangka akan benar-benar menjual rumah kepada Anda. Maaf, Tuan, sebagian besar unit di gedung nomor 3 sudah terjual, tidak ada unit di sebelahnya yang tersisa. Bukankah baru saja dibuka? Cepat sekali terjual habis. Ya, karena lokasi gedung nomor 3 sangat bagus, jadi cepat terjual. Kamu bisa cari pilihan lain. Dia mengatakan itu, tetapi kebenarannya tidak sepenuhnya seperti yang dijelaskan Zhao Ting. Dalam proyek tahap kedua ini, gedung nomor 3 memiliki lokasi terbaik, tanpa tangga yang menghalangi cahayanya, pencahayaan alami yang ideal. Secara umum, rumah seperti ini dikenal sebagai unit raja, biasanya tidak dijual kepada orang biasa. Biasanya diperuntukkan untuk koneksi atau pemberian hadiah kepada orang penting. Zhao Ting sedikit mengagumi Lin Yi karena dapat melihat gedung nomor 3 sekilas, matanya cukup jeli. Tetapi berdasarkan peraturan, penjualan unit gedung ini bukan untuknya. Kalau begitu, mari kita ke gedung nomor 4, apakah lantai 16 dan 17 tersedia di sana? Silakan tunggu, saya akan memeriksa. Karena kurangnya keterampilan, Zhao Ting tidak menghafal rincian seperti itu. Namun saat dia pergi, dia mengantar Lin Yi ke ruang tunggu terdekat, dan memberikan pelayanan yang relatif baik. Di dekatnya, para penjual pria yang menonton terbelalak. Apakah dia benar-benar membeli rumah? Rasanya tidak mungkin, aku belum pernah melihat orang membawa ubi panggang datang ke sini dan membeli rumah. Kita lihat saja bagaimana ini berjalan, dia belum membayar, dan masih ada ruang untuk perubahan. Segera, Zhao Ting kembali ke Lin Yi dengan mesin pos dan beberapa dokumen. Pak, lantai 16 dan 17 di gedung nomor 4 masih tersedia, dan pencahayaannya bagus, apakah Bapak berkenan? Tidak masalah, kata Lin Yi. Berapa harga untuk 2 unit itu? Dengan diskon, harganya menjadi 43.691.231 yuan. Saya punya sesuatu untuk ditanyakan. Tuan, silakan. Saya berencana menghadiahkan kedua properti ini, bisakah ditandatangani dengan nama orang lain? Ah, membeli rumah untuk pasanganmu. Tidak, untuk seorang teman, bolehkah saya menandatangani atas nama mereka? Sepertinya itu tidak mungkin, temanmu harus datang sendiri. Itu agak merepotkan. Tunggu sebentar, aku akan menelepon. Lin Yi mengeluarkan ponselnya dan menghubungi Ji Qingyan, karena Chaoyang Group bergerak di bidang real estate dan dia kenal orang-orang di industri tersebut yang mungkin punya kontak. Setelah panggilan tersambung, Lin Yi menjelaskan situasinya, dan dia pun pergi mencari informasi kontaknya. Tunggu sebentar lagi, aku akan meneleponmu setelah selesai. Oh, baiklah. Zhao Ting berdiri dan kembali ke rekan-rekannya. Ting Ting, apa kabar? Apa kesepakatannya sudah selesai? Tanya seorang rekan kerja yang suka bergosip. Belum, semuanya agak aneh, gumam Zhao Ting. Apakah dia menemukan alasan untuk mundur? Tanya pria berkacamata itu dengan nada menghina. Tidak. Dia bilang ini untuk seorang teman, dan temannya tidak bisa datang, jadi dia ingin menandatangani atas nama mereka. Omong kosong, kita harus menandatangani kontrak perumahan secara langsung. Bagaimana mungkin orang lain yang menandatangani? Itu akal sehat. Bukankah ini taktiknya? Kalau dia nggak bisa tanda tangan kontrak rumah, dia bakal bilang nggak mau beli, cuma pakai pemanas gratis sambil pamer, 2 pulau terlampaui 1 batu. Ting Ting, apa maksudmu dengan aneh? Tanya rekan perempuan itu. Itulah yang kukatakan padanya. Tapi kemudian dia mengambil ponselnya untuk menelepon seseorang dan meminta nomor direktur kelompok kami, aku terkejut. Tidak mungkin, ada orang yang membawa ubi panggang dan meminta nomor telepon direktur kita. Tepat sekali, itulah yang terjadi. Aku benar-benar bingung, mereka berasal dari kalangan yang sama sekali berbeda. Bagaimana mungkin sutradara mengenalnya, gumam Zhao Ting.
Tebakanku benar, orang ini memang suka bersosialisasi. Orang biasa tidak bisa menggertak sampai sejauh ini, haha. Sepertinya dia sedang melakukan semacam proyek seni, semakin saya menontonnya, semakin menarik jadinya. Haha, ngapain juga dipikirin. Kita nikmati aja. Cepat, jangan berkerumun di sini, manajernya datang. Saat itu juga, seorang pria parubaya, berusia sekitar 40 tahun, berambut pendek dan berpakaian jas, berjalan mendekat dan tampak seperti seorang profesional elit. Pria itu, bernama Zhu Jinhui, adalah manajer penjualan Fully Bay, yang bertanggung jawab atas semua hal di sini. Melihat Zhu Jinhui, seluruh tim penjualan bubar seperti murid yang melihat gurunya, patuh menjalankan tugasnya. Pelanggan mana yang baru saja ingin membeli 2 apartemen? Di mana mereka? Tanya Zhu Jinhui buru-buru. Bab 3130. Hadiah. Zhao Ting terkejut selama beberapa detik. Dia tidak menyangka manajer akan turun dan menanyakan masalah ini. Manajer, saya yang menanganinya. Zhao Ting menunjuk Lin Yi di ruang tunggu dan berkata, dia ada di sana. Karena Lin Yi satu-satunya yang ada di ruang tunggu, Zhu Jinhui langsung melihatnya. Ayo pergi, ikuti aku untuk melihatnya. Tanpa memberi Zhao Ting kesempatan untuk bereaksi, Zhu Jinhui menyesuaikan pakaiannya dan berlari ke arah Lin Yi. Meski bingung, Zhao Ting mengikutinya. Para penjual yang tersisa saling berpandangan, sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Halo, Tuan Lin Yi, saya manajer Teluk Fully, Zhu Jinhui. Zhu Jinhui mengulurkan tangannya. Halo. Lin Yi menjawab dengan ramah. Tuan Lin Yi, begini situasinya, grup baru saja menelepon, menginstruksikan saya untuk bekerja sama sepenuhnya dengan Anda. Sebenarnya, saya tidak butuh banyak, yang penting kontraknya bisa ditandatangani atas nama saya. Grup sudah memberitahu kami mengenai hal ini. Kami bisa menandatangani atas nama Anda, lagi pula, semuanya bersifat pribadi. Namun, jika kondisi memungkinkan, sebaiknya teman Anda bisa membubuhkan sidik jari nanti. Dalam benak Lin Yi, gambaran tenang muncul, dan dengan kepribadiannya, dia mungkin tidak mau menekan sidik jari. Namun, itu tidak penting lagi. Zhao Ting, yang berdiri di sana, begitu terkejut hingga mulutnya sedikit menganga. Karena dia baru mendengar bahwa masalah ini diinstruksikan oleh grup. Dengan kata lain, panggilan telepon yang baru saja dilakukannya mungkin benar-benar telah sampai kepada petinggi grup. Jika tidak, manajernya tidak akan datang secara pribadi. Karena ini bisa ditandatangani atas nama saya, mari kita tanda tangani kontraknya sekarang. Lin Yi menyerahkan kartu banknya, kata sandinya 6 angka 0, kamu bisa menggeseknya. Tuan Lin Yi, mohon tunggu sebentar, ada beberapa perubahan. Saat hendak mengambil kartu bank, Zhao Ting menghentikan tindakannya, menunggu manajer menjelaskan lebih lanjut. Saya baru saja mendengar dari Zhao Ting bahwa kamu menyukai lantai 16 dan 17 gedung 3, benar? Ya. Lin Yi mengangguk, tapi dia bilang sudah terjual. Saya mohon maaf atas hal itu. Sebenarnya, belum banyak apartemen di gedung ini yang terjual, dan 2 lantai yang Anda pilih masih tersedia. Namun, menurut aturan grup, apartemen di gedung ini tidak untuk dijual umum. Dengan status Anda mungkin bisa menebak alasannya. Saya mengerti, mungkin itu memang ditujukan sebagai hadiah, kan? Zhu Jinhui tersenyum sebagai tanggapan. Jika saya bisa membeli apartemen di gedung ini, itu pasti akan menjadi yang terbaik. Lin Yi berkata sambil memegang kartu bank, siap meminta Zhao Ting untuk menggeseknya. Tuan Lin Yi, pimpinan kami sudah mengatakan bahwa kedua apartemen di gedung 3 ini adalah hadiah gratis untuk Anda. Kami sama sekali tidak bisa menerima uang Anda, jadi tidak perlu menggesek kartu. Hadiah gratis. Zhao Ting tertegun. Apartemen senilai lebih dari 40 juta yuan, diberikan secara gratis. Orang macam apa orang ini? Ini sepertinya tidak benar, kata Lin Yi. Saya tidak bisa menerima bantuan sebesar itu, lebih baik saya gesek kartunya. Tidak, Tuan Lin Yi, ini tugas dari pimpinan grup. Jika Anda bersikeras menggesek kartu, saya tidak akan bisa melakukan pekerjaan saya, jadi mohon dimaklumi. Pada dasarnya, aku tidak kekurangan uang sebanyak ini, dan aku tidak ingin memanfaatkanmu. Pimpinan kami juga memberi kami tugas, dengan mengatakan bahwa Anda adalah tamu penting grup. Membiarkan Anda membeli rumah di Fully Bay merupakan suatu kehormatan bagi kami, jadi kami sama sekali tidak boleh menerima uang Anda. Baiklah kalau begitu, siapkan apartemennya untukku. Kalau ada waktu, aku akan berterima kasih langsung kepada atasanmu. Baiklah, Tuan Lin Yi, mohon tunggu sebentar. Saya akan segera bersiap. Zhu Jinhui memberi isyarat pada Zhao Ting dengan matanya, dan dia dengan cerdik berbalik, mulai mempersiapkan kontrak. Sementara itu, rekan-rekannya berkumpul di sekitar saat ini. Ting, ada apa? Kenapa manajernya sendiri yang menanganinya? Hal ini diatur oleh petinggi grup, dan mereka berencana memberinya 2 apartemen di gedung 3 secara gratis. Benarkah?
Gratis. Tentu saja itu nyata. Zhao Ting merasa khawatir, akhirnya memahami pepatah, jangan menilai buku dari sampulnya. Jika bos memperlakukannya seperti ini, dia pasti memiliki identitas yang luar biasa. Namun perihal identitas macam apa, itu di luar kualifikasinya untuk mengetahuinya. Tak lama kemudian, Zhao Ting menyiapkan kontrak. Lin Yi tidak memeriksanya lagi, dan setelah menandatangani nama, ia merasa tenang. Setelah semuanya siap, Lin Yi bertukar beberapa kata dengan Zhu Jinhui, lalu pergi dengan dokumen dan kunci terkait. Saat naik taksi kembali ke Akademi Ilmu Pertanian, Lin Yi melihat wanita parubaya itu sedang makan siang di ruang surat. Oh, anak muda, kamu kembali. Lin Yi mengangguk sambil tersenyum, aku punya sesuatu di sini, bisakah kau memegangnya untukku dan memberikannya agar aku tenang nanti? Baiklah, serahkan saja padaku. Lin Yi menyerahkan tas dokumen, mengucapkan terima kasih, lalu pergi tanpa berlama-lama. Setelah dia pergi, wanita parubaya itu segera menelepon untuk menenangkan diri. Kak Wang. Bos, anak muda itu baru saja kembali dan menitipkan tas dokumen untuk saya berikan. Di mana alamat rumah Anda agar saya bisa mengantarkannya sepulang kerja? Dia meninggalkan sesuatu untukku. Ya, ini tas dokumen, cukup berat. Tunggu aku di kantor, aku akan datang. Tidak perlu repot-repot, aku bisa mengantarkannya kepadamu. Tidak perlu, aku tidak ada urusan mendesak yang harus kuurus, kataku cepat-cepat sambil menenangkan diri. Baiklah, aku akan menunggumu di kantor. Sekitar setengah jam kemudian, dengan tenang tiba di Akademi Ilmu Pertanian. Meskipun sudah punya anak, kondisinya sudah pulih dengan sangat baik, wajahnya tampak lebih tegas, wajahnya hanya sedikit lebih berisi, tetapi bentuk tubuhnya tetap tinggi dan indah. Dia mengenakan mantel panjang berwarna putih, memperlihatkan kaki langsingnya, dengan rambut panjangnya diikat ke belakang, memberinya aura yang lebih dewasa dan seperti pemimpin. Kakak Wang. Begitu masuk, dengan tenang dia menyeka salju dari sepatunya di keset dan berjalan ke jendela ruang surat. Bos, begini masalahnya. Wanita parubaya itu menyerahkan tas dokumen. Tenang, timbang di tangannya dan dengar bunyi gemerincing, tak yakin apa isinya. Apakah dia mengatakan sesuatu saat dia pergi? Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya ingin memberimu tas dokumen itu. Baiklah, terima kasih, Suster Wang. Tidak perlu terima kasih, itu tugasku. Menenangkan diri, membawa tas dokumen itu kembali ke kantornya, mengunci pintu, dan menatapnya dengan linglung selama beberapa saat. Sudah hampir 3 tahun. Dia pikir dia tidak akan pernah melihat Lin Yi lagi selama sisa hidupnya. Namun, dia datang ke sini lagi dan membawakan sesuatu untukku. Tanpa sadar, tangan yang tenang itu gemetar sedikit ketika dia perlahan membuka tas dokumen itu, hanya untuk menemukan 2 kontrak pembelian rumah dan kunci di dalamnya. Dia benar-benar membelikanku 2 apartemen. Mohon dukungan dari om-om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.